Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir, dan kita masih membahas huruf alif. Kita sudah sampai pada hadis 1271. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Inna sesungguhnya ahadakum masing-masing kalian idza qama apabila berdiri fi salatihi di dalam salatnya, fa innahu maka sesungguhnya dia yunaji bermunajat berbisik-bisik Rabbahu kepada pemeliharanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna dan sesungguhnya Rabbahu pemeliharanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bainahu antara dia, wa bainal qiblah dengan qiblat. Fala yabzuqanna maka betul-betul janganlah meludah ahadukum masing-masing kalian qibala ke arah, ya, qibala ke arah qiblatihi qiblatnya, walakin akan tetapi an yasarihi ke arah kirinya, atau tahta qadamihi di bawah telapak kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang salat dia bermunajat kepada Allah, maka dia harus mengerti apa yang diucapkan, karena kita sedang bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh dalam kondisi mabuk melakukan salat dia tidak paham apa yang diucapkan. Kondisi ngantuk tidak boleh dalam kondisi ngantuk salat, karena tidak paham apa yang diucapkan. Harus sadar betul apa yang diucapkan, sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adabnya orang salat tidak boleh meludah ke dua arah, ke depan nggak boleh, karena sedang bermunajat sama Allah tadi. Ke arah kanan juga nggak boleh, karena di sini ada malaikat. Nah, bolehnya kedua arah, ke arah kiri maupun ke arah bawah, yaitu di bawah telapak kaki. Kata-kata ini, di bawah telapak kaki, ini maksudnya adalah kalau di selain masjid. Kalau di dalam masjid nggak boleh. Jadi maksudnya kita sedang sholat di rumah. Tetapi kalau dalam masjid, maka tidak boleh meludah kemanapun tempat dari masjid. Karena masjid diludahi, ini adalah satu apa? Satu kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa tidak boleh kita meludah di masjid. Maka hadis tadi dipahami oleh para ulama, yaitu di luar masjid. Al-busaqu fil masjid khati'ah, meludah di dalam masjid adalah satu dosa. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafarahnya adalah menimbunnya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, terus kalau di dalam masjid tidak boleh meludah, bagaimana caranya? Nah, dalam hadis yang lain Nabi katakan meludah pada bajunya, pada ujung bajunya sini, atau dimasukkan di sakunya sini, atau di ujung bajunya sini, kemudian dioles-oleskan begini. Hadis berikutnya 272. Inna sesungguhnya ahadakum masing-masing kalian idza qama apabila berdiri yusalli salat, innama tiada lain yunaji rabbah, dia bermunajat kepada pemeliharanya. Falyanzur maka hendaklah dia memperhatikan kaifa yunaji, bagaimana dia munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya salat harus khusyuk, karena kalau tidak khusyuk berarti kita ngomong tapi nggak sadar apa yang kita omongkan. Nah, karena itu doa minta khusyuk ini penting untuk kita baca sebelum kita salat, supaya diberi kekhusyuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 273. Inna sesungguhnya ahadakum masing-masing kalian idza qama apabila berdiri yusalli salat, jaa syaitan setan datang,
falabbasa, lalu dia merancukan alaihi terhadapnya, hatta sehingga la yadriya, dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat dia sudah salat. Fa idza, maka apabila wajada, mendapati dzalika, hal itu, ahadukum, masing-masing kalian, falyasjud, maka hendaklah dia sujud, sajdataini, 2 kali sujud, wa huwa jalis, dalam keadaan dia duduk. Hadis muttafaqun alaih. Ini habis saya kayaknya. Saya tuh nggak tahu caranya ngubah apa suaranya gimana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, setan sangat tidak suka kalau orang melakukan salat, sehingga pasti akan diganggu. Maka kalau kita banyak melakukan salat, sama dengan kita memerangi setan, melakukan sesuatu yang setan sangat benci kepada perbuatan tersebut. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita lupa di dalam salat berapa rakaat, maka disuruh untuk sajdataini, melakukan 2 sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan ketika ada 3 sebab. Yang pertama adalah ketika ragu-ragu berapa jumlah rakaat. Yang kedua ketika ada kekurangan, misalnya kurang tahiyat awal. Yang ketiga ketika ada kelebihan, misalnya sholat duhur 5 rakaat. Nah, ini semuanya penyebab sujud sahwi. Sujud sahwi caranya adalah sujud, kemudian membaca wirid sujud seperti biasa, kemudian duduk membaca wirid seperti biasa, kemudian sujud lagi membaca wirid seperti biasa, kemudian bangkit lagi dan salam. Sujud sahwi diperselisihkan oleh para ulama, apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Kalau panjenengan pakai mazhab Syafi'i, maka sujud sahwi harus sebelum salam, tidak ada setelah salam. Kalau pakai mazhab Hanafi, maka sujud sahwi adanya setelah salam, tidak ada sebelum salam. Kalau pakai mazhab Maliki, maka sujud sahwi dibagi 2. Kalau yang terjadi adalah penambahan, misalnya rakaatnya 5 tadi, nah, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau yang terjadi adalah pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ada lagi pendapat yang keempat, ini paling gampang. Dan ini pendapat yang dipilih oleh guru kami, Syekh Wahid Bali. Beliau mengatakan, mukhayyar, silahkan pilih, mau sujud sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Karena dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini mazhab yang paling gampang insyaAllah ta'ala. Tapi kalau diterapkan di Indonesia, ya paling mudah mazhab Syafi'i, supaya nggak bermasalah dengan orang-orang, sujud sahwinya sebelum salam saja. 1274. Inna, sesungguhnya, ahadakum, masing-masing kalian, ya'tihi, datang kepadanya, asyaitanu, setan. Fayaqulu, maka setan mengatakan, yaitu membisikkan, man khalaqaka, siapa yang menciptakan kamu? Fayaqulu, maka dia mengatakan, Allah. Fayaqulu, maka setan membisikkan lagi, faman khalaqallah, maka siapakah yang menciptakan Allah? Fa'idha, maka apabila wajada dzalika, mendapati hal itu, ahadukum, salah satu kalian, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'inna, karena sesungguhnya, dzalika, ucapan itu, yudhibu anhu, melenyapkan darinya, yaitu bisikan setan tadi. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, setan itu bisa membisikkan dalam hati manusia. Kok bisa? Karena setan itu mengalir bersama aliran darah manusia. Darah kita kan ngalir nih. Nah, setan masuk, bisa ikut ngalir, sehingga bisa membisikkan. Yang kedua, kalau ada bisikan-bisikan setan, apapun, baik bisikan ini maupun yang lain, maka cara menghilangkannya adalah ini. Amantu billahi wa rasulihi. Apakah ada wirid yang lain? Ada. Kita cari hadisnya di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dengan kata kunci faman khalaqallah. Ternyata kita temukan juga hadis yang lain, yaitu
yushikun nasu yatasa'aluna hatta yaqula qailuhum hadzallah khalaqal khalqa faman khalaqallah. Rasul mengatakan fa idza qalu dzalik, kalau ada orang-orang yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka jawablah Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma liyatfil, kemudian hendaklah meludah ke arah kirinya 3 kali dan berlindung dari setan. Berarti totalnya yang dibaca, yang dilakukan 4 nih. Amantu billahi wa rasulih, surat Al-Ikhlas, meludah 3 kali, kemudian berlindung dari setan 4 nih. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. 275. Inna sesungguhnya ahadakum, masing-masing kalian, yujma'u dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummih, dalam perut ibunya, selama berapa hari? Arba'ina yauman, selama 4 hari, 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah, mani yang campur antara laki dengan perempuan. Thumma, kemudian yakunu alaqah, menjadi segumpal darah, mithla dzalik, semisal itu, yaitu 40 hari. Berarti 80 hari. Thumma yakunu mudghah, kemudian menjadi sekerat daging, mithla dzalik, semisal itu, yaitu 40 hari. Berarti berapa? 120 hari. Thumma yab'atsullahu ilaihi malakan, lalu Allah kirim kepadanya seorang malaikat. Wa yu'maru bi 4 kalimatin, dan dia disuruh menulis 4 kalimat, yaitu 4 ketetapan. Wa yuqallahu, dan dikatakan kepada malaikat tadi, uktub, tulislah wahai malaikat, amalahu, ini 1 amalnya, wa rizqahu, dan rizkinya, ini 2, wa ajalahu, dan ajalnya, usianya, ini 3, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan dia itu calon ahli neraka atau dia calon ahli surga. Syaqiyyun celaka, sa'idun bahagia. Berarti sudah ditetapkan berapa? 4 nih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebutkan 5. Hadis riwayat Ahmad. Faradallahu, Allah telah menyelesaikan, ila kulli abdin, kepada setiap hamba, min khamsin, 5 perkara. Nah, ini panjenengan perhatikan, 5 perkara yang kurang apa? Ajalihi wa rizqihi wa atharihi wa madja'ihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Mana yang baru? Atharihi, bekasnya, ini belum ada. Apa yang dimaksud bekasnya? Yang dimaksud bekasnya adalah amal yang dia tinggalkan. Maka sebenarnya sudah terwakili oleh tadi amalihi. Nah, maka mau disebut amal, mau disebut athar, sama saja. Ada tambahan lagi, wa madja'ihi, dan tempat matinya. Nah, ini berarti yang belum ada di hadis tadi. Kalau tadi kan cuma ajalnya. Ajalnya yaitu matinya kapan. Tapi tempat matinya belum disebutkan. Nah, maka kita tambahkan di sini. Yang kelima adalah apa? Tempat matinya dia di mana. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada tambahan wa madja'ihi. Ada tambahan wa atharihi, tapi sama dengan amal tadi. Baik, kita lanjutkan. Thumma, kemudian, yang fuhu, malaikat itu meniup, fihi, pada janin tadi, ar-ruha, roh. Berarti roh itu ditiupkan setelah usia berapa hari, Pak? 120 hari. Tadi kan 40, 120. 120 berapa bulan itu? 4 bulan ya, 4 kali 3 nih. Nah, maka di atas 4 bulan itu sudah bernyawa. Sebelum 4 bulan belum bernyawa, berdasarkan hadis ini. Fa inna rajula, maka sesungguhnya seseorang, minkum, dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, sungguh beramal dengan amalnya ahli surga, amal baik. Hatta la yakuna, sehingga tidak ada, bainahu wa bainaha, antara dia dengan surga, illa dhira'un, kecuali 1 hasta. Maksudnya tinggal mati masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu mendahului terhadapnya ketetapan Allah bahwa dia ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan amalnya ahli neraka. Fayadkhulun nar, lalu dia masuk neraka.
Contohnya adalah orang yang asalnya muslim tapi akhir hayat malah kafir, naudzubillah. Nah, begitu mati masuk neraka, kekal. Bisa juga mati masuk neraka tapi nggak kekal. Misalnya seorang muslim tetapi dia matinya mati gantung diri. Nah, mati gantung diri ini masuk neraka. Tapi karena dia masih muslim, nanti akan masuk ke dalam surga juga. Sehingga kata-kata yadkhulun nar, masuk neraka ini tidak harus kekal. Okay? Kalau masuk neraka maksudnya murtad, kekal. Kalau masuk neraka maksudnya beramal jelek, su'ul khatimah, maka masuk neraka tidak kekal. Sebaliknya, wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh beramal dengan amalnya ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dengan neraka kecuali sehasta, tinggal mati saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu mendahuluinya ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun beramal dengan amalnya ahli surga. Fayadkhulul jannah, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Hadis muttafaqun alaih. Ini sama juga penjelasannya dengan yang tadi. Kalau asalnya kafir, kemudian hampir mati masuk Islam, nah, maka itu langsung masuk surga. Kenapa langsung masuk surga? Karena orang yang masuk Islam, dosa-dosanya semuanya apa? Dihapuskan. Nah, sehingga begitu masuk Islam dia nggak punya dosa. Begitu syahadatan diucapkan langsung mati. Ya, ini langsung masuk surga, nggak perlu nyisi tidak perlu mampir ke dalam neraka. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah bi amali ahli jannah, ini asalnya dia memang sudah muslim tapi amalnya jelek, tapi kemudian memperbaiki diri, habis itu matinya husnul khatimah, maka yang dimaksud masuk ke dalam jannah ini ya bisa jadi masuk langsung karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak juga bisa jadi disiksa dulu dalam neraka tapi akhirnya masuk jannah karena dia mendapatkan husnul khatimah. Kemarin saya diceritai ada seseorang di daerah Sragen, itu orangnya bejat, nakal. Istrinya pengen suaminya ini jadi baik. Sehingga istrinya ini untuk bisa suaminya berubah, dia beramal yang banyak. Salah satu amal yang dia lazimi adalah setiap hari nyapu masjid, Pak. Nyapu masjid, kemudian semacam ini tawasul. Ya Allah, saya sudah nyapu rumahmu, tolong suami saya disadarkan. Akhirnya Allah kasih suaminya ini sadar. Setelah sadar, jadi orang baik. Rajin ke masjid. Nah, ternyata matinya di dalam masjid, Pak. Dia ngantar orang ke sawah, nah kemudian nunggu pekerjaan sawah selesai, dia nunggu di masjid. Dalam keadaan sudah pakai baju koko, pakai sarung, nah nggak tahu, mungkin sholat di situ, habis itu kemudian mati dalam keadaan katanya pas sujud, wallahu alam bisawab. Nah, ini adalah contoh dari orang-orang yang fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulul jannah. Asalnya amalnya jelek, meskipun sudah Islam dia. 1276. Inna, sesungguhnya ahsaba, kemuliaan ahli dunia alladzina yadhhabuna ilaih, yang mereka itu pergi kepadanya, adalah hadzal mal, harta ini. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maksudnya adalah di mata orang-orang yang ahli dunia itu orang-orang yang cinta dunia, maka di mata mereka yang disebut kemuliaan adalah harta. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala bukan itu kemuliaan. Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka maksud Nabi dengan hadis ini adalah jangan kamu seperti ahli dunia, memandang orang dilihat hartanya. Kalau hartanya banyak maka dimuliakan, kalau tidak maka tidak dimuliakan. Ini cara pikir ahli dunia. Ahli akhirat mikirnya nggak gitu. Kalau dia amalnya baik, nah kita muliakan. Meskipun nggak punya duit, tapi kita muliakan. Kenapa? Amalnya. Allah tidak pernah melihat rupa, nggak. Jelek, cantik, nggak dilihat oleh Allah. Juga tidak pernah melihat harta, kaya, miskin, nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah cuma dua, amalnya baik atau jelek, hatinya bersih atau kotor. Nah, maka mari kita perbaiki hati kita masing-masing dan amal kita masing-masing. 277. Inna, sesungguhnya ahsana, paling bagus, ma dakhala rajul,
apa yang seorang itu masuk ala ahli kepada istrinya, idza qadima ketika dia telah datang min safarin dari satu safar, adalah awwalal laili di awalnya malam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuai hadis yang lain, Rasulullah itu kalau datang ke Madinah dari safar yang jauh, beliau sukanya itu pagi hari. Nah, maka hadis ini berarti kan bertentangan nih. Karena hadis ini mengatakan paling bagusnya seorang suami masuk kepada istrinya ketika datang dari safar adalah awal malam. Nah, yang benar yang mana? Pagi hari seperti yang dilakukan Nabi atau awal malam? Yang benar adalah pagi hari. Karena awal malam ini yang dimaksud dakhala masuk ini adalah masuk, yaitu mengumpuli istrinya. Jadi bukan masuk rumah, bukan. Masuk rumahnya paling bagus apa? Pagi hari. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam hari istri masih tidur sehingga nggak siap, nggak ngerti kalau suaminya mau datang. Ini zaman dulu nih, belum ada HP dan sebagainya. Maka kalau zaman sekarang sudah ada telepon dan sebagainya, dan kita bisa datang malam-malam dan sudah memberikan tahu kepada istri, maka nggak ada masalah. Tapi zaman dulu nggak bisa beritahu sama istri kecuali pagi hari, maka hendaklah datangnya pada pagi hari. Nah, kemudian mengumpuli istrinya pada waktu awal malam. Kenapa mengumpulinya di awal malam? Karena orang sudah safar lama itu pasti akan rindu sama istrinya. Nah, maka kalau di awal malam dia sudah hubungan, maka tidurnya bisa nyaman. Bisa apa? Nyaman karena sudah menunaikan hajatnya. 278. Inna sesungguhnya ahsana paling bagus ma ghayyartum apa yang kalian mengubah bihi dengannya hadzal syaiba uban ini adalah al-hinna'u inai wal katam dan pohon katam. Inai ini warnanya merah kalau untuk mengubah rambut uban. Katam ini warnanya hitam. Maka yang dimaksud inai dan katam ini ada dua tafsiran dari para ulama. Tafsiran pertama, inai dan katam dicampur. Jadi inai ditumbuk, katam ditumbuk, dicampur. Merah plus hitam. Jadinya apa? Merah kehitam-hitaman. Jadi bukan hitam total. Kenapa ditafsiri begitu? Karena ada larangan mengubah warna uban dengan warna hitam. Wajannibuhus sawada. Ilhabu bihi yakni Abi Quhafah. Pergilah bersama Abu Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar yang sudah banyak ubannya. Falyughayyirhu bi syai'. Hendaklah ubannya diubah dengan warna yang lain. Wajannibuhus sawada. Tapi hindari warna hitam. Jangan diubah dengan warna hitam. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini yang menyebabkan ulama mengatakan bahwa inai dan katam ini maksudnya dicampur. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, al-hinna'u inai wal katam atau katam. Jadi wawunya diartikan apa? Atau. Kalau atau berarti sendiri-sendiri. Pakai inai boleh, nanti uban jadi merah. Pakai katam juga boleh, nanti jadi hitam. Berarti hitam boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana dengan hadis tadi? Jannibuhus sawad. Ini dianggap hadisnya tidak sahih. Meskipun riwayat Muslim. Tapi dianggap tambahan ini, jannibuhus sawad, ini adalah tambahan yang ma'lul, yang punya cacat sehingga tidak bisa dipakai. Dan ini pendapat yang dipilih oleh guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau mengatakan, larangan menyemir rambut putih jadi hitam tidak sahih. Dan beliau menguatkan dengan perbuatan banyak para salaf yang mengubah warna rambut mereka dengan warna hitam. Ada sahabat-sahabat Nabi, ada para ulama tabi'in. Sudah saya sebutkan dalam buku saya yang berjudul Muqtatafat Syiar A'lamin Nubala. Asy-Syaibah. Wah, enggak ada. Yakhdab. Bisawad. Oh, tidak. Berarti bukan di kitab ini. Baik. Bisa kita cari dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Caranya begini mencarinya. Ini kitab Syiar. Kemudian ditulis di sini yakhdabu bisawad. Amr bin As, ini sahabat Nabi SAW. Wa kana, dan adalah Amr bin As qasiran, orangnya pendek. Yakhdibu bisawad. Dia
mengubah rambutnya dengan warna hitam. Demikian juga Uqbah bin Amir, ini seorang sahabat Nabi juga. Wa kana yakhdibu bis-sawadi, dia mengubah rambutnya dengan warna hitam. Demikian juga Husain bin Ali, cucu Nabi. Ra'aitul Husain, saya melihat Husain bin Ali yakhdibu bis-sawad, mengubah warna rambutnya dengan hitam. Demikian juga Nafi' bin Jubair, kalau ini seorang tabi'i. Demikian juga Musa bin Talhah bin Ubaidillah. Nah, Talhah ini yang dijamin masuk surga, ini anaknya, namanya Musa bin Talhah. Ini juga mengubah dengan warna hitam. Nah, karena itu memang dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan larangan mengubah hitam itu sahih, berarti tidak boleh mengubah hitam. Terus bagaimana dengan para sahabat yang mengubah hitam? Mereka memahami mereka mengubah hitam dalam rangka untuk perang saja. Kalau untuk perang boleh, karena perang ini tujuannya menakut-nakuti musuh. Musuh melihat rambut kita hitam, melihat kita seolah-olah masih muda semua, sehingga mereka takut. Tapi kalau sudah putih beruban, maka mereka menganggap ini orang-orang tua, gampang untuk dianyahkan. Maka dipahami perbuatan mereka untuk apa? Jihad. Kelompok yang kedua mengatakan larangan mengubah dengan hitam ini dhaif. Karena dhaif maka diperbolehkan untuk mengubah dengan warna hitam, dan bukti dari para sahabat yang melakukannya dan para tabi'in yang melakukannya menunjukkan kebolehan tersebut. Nah, silahkan pakai pendapat yang mana, terserah saja. Okay? Kalau saya dulu termasuk yang menganggap tidak boleh, karena taunya hadisnya sahih. Tapi setelah ngaji banyak sama Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau memang ahli hadis yang terkenal untuk tahun ini di Mesir, dan tampaknya belum ada ulama ahli hadis yang lebih tinggi daripada beliau untuk masa sekarang ini, Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, maka setelah banyak ngaji sama beliau, baru tahu ada beberapa hadis yang ternyata ada cacatnya, salah satunya tadi. 279. Inna sesungguhnya ahaqqa paling berhak asyuruti syarat antufu bihi, bahwa kalian menyempurnakan syarat itu adalah mastahlaltum, apa yang kalian menghalalkan bihi dengan syarat tersebut, al-furuja, akan farji wanita. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat yang diucapkan di dalam akad nikah. Misalnya dalam akad nikah mengatakan saya nikahi kamu dengan mahar sekian, atau saya nikahkan kamu dengan mahar sekian. Nah, kemudian suami mengatakan saya terima dengan mahar tersebut. Nah, maka dia sudah ngomong mahar tersebut ya harus diberikan. Meskipun banyak, 1 miliar misalnya, tapi baru 1 malam ternyata cerai, tetap harus diberikan. Kenapa? Sudah terlanjur apa? Disebutkan. Itulah yang dimaksud syarat dalam nikah, yaitu apa yang dijadikan disebutkan dalam akad nikah tersebut. Demikian juga syarat-syarat yang ditentukan oleh seorang wanita ketika dia menikah. Misalnya dia mengatakan menikahi saya silahkan, tetapi jangan dibawa ke luar negeri, karena yang menikah itu adalah orang luar negeri, sementara dia perempuan Indonesia. Nah, kalau sudah disepakati dalam akad, baik, kamu tidak akan saya bawa ke luar negeri, nggak boleh dibawa ke luar negeri. Kalau dibawa, ini berarti melanggar hadis ini. Kecuali kalau perempuan itu setelah itu rela. Nah, setelah lama menikah dengan suaminya, kemudian mengatakan, saya rela dibawa ke luar negeri, silahkan. Bagaimana kalau perempuan minta syarat untuk tidak dipoligami? Menikahi saya silahkan, tapi jangan poligami. Poligami diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istrinya melarang atau tidak mau dipoligami. Nah, dalam hal ini mayoritas ulama mengatakan syarat tersebut tidak sah karena bertentangan dengan ayat Quran yang membolehkan poligami. Sehingga syaratnya seolah-olah nggak ada. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Di 4 mazhab ini yang membolehkan cuma mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan ini syaratnya tetap sah, sehingga boleh untuk disyaratkan seperti itu, dan suami wajib untuk apa? Menunaikan sesuai dengan akadnya. 1280. Inna sesungguhnya ahaqqa yang paling berhak ma akhadtum, apa yang kalian ambil, alaihi terhadapnya, ajron akan upahnya, adalah kitabullah, Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk hadis-hadis sababiyah, yaitu yang ada sebabnya, sabab wurudnya. Sabab wurudnya adalah seorang sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri.
yang dia meruqyah kepada seseorang dengan jaminan nanti kalau sembuh maka dikasih upah 30 ekor kambing. Ternyata betul. Faqara'a bi Fatihatil Kitab. Dia baca surat Al-Fatihah. Ala sya'in, dengan persyaratan dikasih 30 kambing. Fabara'a, maka dia pun sembuh. Nah, akhirnya dikasih 30 kambing. Setelah itu dia ragu-ragu, halal atau tidak ini? Nah, maka tidak disembelih. Akhirnya dibawa ke Madinah, maka tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Kamu sudah meruqyah dengan kitabullah, yaitu Fatihah. Maka kamu berhak untuk ngambil upah. Dari sini diambil pelajaran oleh mayoritas para ulama, berarti memberikan manfaat dengan Quran itu boleh mengambil upah. Misalnya saya buka kelas tafsir misalnya. Tafsir 1 juz 1 juta nih, boleh seperti itu. Jadi saya ngajari antum tafsir, kalau selesai 1 juz bayar berapa? 1 juta. Berarti 30 juz saya dapat 30 juta. Boleh. Bahkan itu apa? Ahaqqa, paling berhak. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan ini kasusnya kasus meruqyah, tidak mengajarkan, maka berbeda. Kalau mengajarkan nggak boleh ngambil upah. Mengajarkan harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh narik upah sama sekali. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang hal tersebut. Seorang sahabat Nabi mengajarkan, kemudian oleh muridnya dikasih panah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin menerima panah dari neraka, ini panahnya kamu pakai. Kalau tidak mau, panahnya kamu kembalikan. Nah, maka hadis itu juga apa? Sahih, menunjukkan hal tersebut. Nah, ringkasnya dua hadis ini bertentangan. Menurut mayoritas para ulama, hadis ini bisa dikompromikan. Hadis ini mengatakan paling berhak mengambil upah kalau mengajarkan kitabullah, berarti halal. Adapun hadis tadi, itu adalah maksudnya, ini sahabat Nabi sejak awal dia pengen dakwah secara ikhlas. Jadi sejak awal dia memang tidak mau ngambil tarif atau upah sejak awal. Nah, begitu sudah selesai mengajar, kemudian dikasih apa? Upahan. Maka tidak boleh dia mengubah niatan yang asalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi mencari apa? Mencari upah. Dipahami oleh sebagian ulama seperti itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa hadis ini menasakh atau menghapus hadis yang tadi. Di awal Islam, banyak orang-orang yang nggak bisa baca Quran. Sehingga kalau orang mau baca Quran harus bayar upah. Ini menyebabkan nanti sedikit orang yang bisa baca Quran. Maka oleh Nabi dilarang, nggak boleh ngambil upah. Baca Quran ya sudah diajarkan gratis saja, nggak boleh minta tarifnya. Tapi setelah banyak yang masuk Islam, banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, nah kemudian yang berlaku adalah hadis ini. Karena itu ya silahkan, panjenengan pakai pendapat mayoritas ulama boleh, berarti mengajar ngambil tarif juga boleh, meskipun kalau saya tidak suka pakai tarif-tarif seperti itu, ya. Tetapi kalau panjenengan pasang tarif boleh, silahkan, nggak ada masalah. Dulu pernah saya dapat iklan itu, tafsir Quran 1 juz 1 juta nih. Nah, menurut saya wah bagus seperti ini nih. Tapi untuk saya tidak mau memberikan tarif seperti itu. Tapi itu sesuatu yang bagus, menyebabkan orang apa? Tertarik untuk belajar Quran 30 juz karena dia mau mengajarkan kepada siapapun dengan tarif seperti itu. Tapi kalau mau pakai mazhab Hanafi silahkan juga. 1281. Inna sesungguhnya akhakum saudara kalian An-Najasyi, Raja Najasyi, namanya Ashamah, Raja Ethiopia. Qad mata, dia telah mati. Faqumu, maka berdirilah. Fasallu, maka salatlah. Alaihi, terhadap Raja Najasyi. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, Raja Najasyi, Raja Ethiopia itu adalah orang Muslim. Karena Nabi mengatakan di sini akhakum, saudara kalian, berarti dia seorang Muslim. Raja Najasyi meskipun hidup di masa Nabi, tetapi karena tidak berjumpa dengan Nabi, maka disebut tabi'i. Tapi karena dia mengalami masa Nabi, Nabi hidup, Najasyi hidup. Hanya saja nggak pernah jumpa sama Nabi. Nah, seperti ini disebut tabi'i yang mukhadram. Maka ada tabi'i biasa, ada tabi'i mukhadram.
Kalau tabi'i biasa, generasi setelah sahabat Nabi. Nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi juga nggak semasa dengan Nabi. Dia berjumpa dengan para sahabat, dan hidupnya memang di masa para sahabat. Namanya apa? Tabi'i. Tapi kalau dia sebenarnya bisa jumpa dengan Nabi, tapi sayangnya tidak jumpa karena suatu hal, maka disebut tabi'i mukhadram. Banyak tabi'i mukhadram, salah satunya Raja Najasyi ini, demikian juga As-Sunabihi, dan yang lain-lain. Yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat ghaib. Karena Raja Najasyi itu jauh di Ethiopia. Sementara Rasulullah ini mengajak sholat jenazah di mana? Di Madinah. Ethiopia dengan Madinah ini jauh sekali. Sehingga berarti apa? Sholat ghaib. Nah, sholat ghaib menurut mazhab Syafi'i disyariatkan tanpa syarat-syarat yang ketat. Sudah ada orang jauh mati, kita sholatkan, nggak ada masalah. Misalnya saudara kita di Jakarta mati. Nah, kita yang tinggal di sini di Weru, kumpulkan keluarga kita, kita tidak ke Jakarta tapi sholatkan ghaib jenazah tersebut. Boleh, nggak ada masalah. Sebagian ulama memberikan syarat-syarat ketat. Pertama, ada yang mengatakan ini khusus apabila jenazahnya tidak ada yang mensolatkan. Karena Najasyi ini hidup di Ethiopia, di sana rata-rata orang kafir, tidak ada orang muslim kecuali sedikit. Orang muslim yang ada di sana belum tahu syariat sholat jenazah, maka tidak ada yang mensolatkan. Karena itu kalau sudah ada yang mensolatkan, nggak usah sholat gaib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ini hanya khusus dilakukan bagi orang-orang yang punya manfaat besar terhadap umat Islam. Ini Raja Najasyi, dia merawat beberapa sahabat Nabi yang lari dari Mekah karena disiksa, sehingga dilindungi oleh Raja Najasyi ini di Ethiopia. Nah, ini berarti manfaatnya besar. Kalau ada seorang syekh yang terkenal wafat, nah ini manfaatnya besar, silahkan di sholat ghaibi. Syekh Qardawi kemarin wafat kan beberapa waktu yang lalu. Nah, maka di Indonesia pun dilakukan sholat ghaib terhadap beliau. Nah, ini pakai pendapat yang kedua tersebut. Maka ringkasnya dalam masalah sholat ghaib ini bisa kita ringkas ada dua pendapat. Ada pendapat yang mudayyik, yang menyempitkan, ada pendapat yang muwassi', yang melonggarkan. Mazhab Syafi'i melonggarkan. Pokoknya ada jenazah yang kita nggak bisa ikut salatkan ghaib. Kalau mudayyik menyempitkan berarti harus persyaratan-persyaratan tertentu. Nggak ada persyaratannya, nggak ada salat ghaib. Nah, mana yang mau dipakai silahkan. Ini semuanya pendapat ulama kita. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya seperti tadi. 282. Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu, mahbusun, tertahan, bidainihi, dengan sebab hutangnya. Faqdi anhu, maka lunasilah terhadap dia. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang mati kalau meninggalkan hutang dan belum dilunasi, maka dia mahbus, tertahan. Maksudnya tertahan bagaimana? Ternyata kita temukan ada penjelasannya dalam hadis yang lain. Apa maksudnya tertahan? Tulis maksurun. Sahibud daini, pemilik hutang. Maksurun bidainihi, dia masih tertahan dengan sebab hutangnya. Fi qabrihi, di dalam kuburannya. Yashku ilallahil wahdah, dia mengadukan kepada Allah kesepian di dalam kuburannya. Hadis riwayat Tabarani, tapi sayangnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi meskipun dhaif, ternyata oleh para ulama itu dipakai syahid untuk menguatkan pendapat tersebut. Jadi mereka katakan ringkasnya, orang yang mati belum melunasi hutangnya, maka dia tertahan tidak mendapatkan kebaikan yang semestinya dia dapatkan ketika mati. Orang mati itu kan rohnya, kalau orang baik kan masukkan surga nih. Nah, maka dia belum dimasukkan ke dalam surga, masih tertahan. Nah, tertahan di mana? Di sini disebutkan di dalam kuburnya. Berarti masih dikubur, tapi belum apa? Belum ke surga. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya iqdi anhu, melunasi hutang orang lain. Sah. Dan tidak harus ahli waris. Seandainya ada orang mati punya utang, ahli warisnya semuanya miskin, nggak ada yang bisa apa? Melunasi. Nah, tetangganya yang kaya mengatakan, baik, saya saja yang melunasi. Sah, nggak ada masalah. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Seorang sahabat mati meninggalkan hutang. Rasulullah mengatakan, saya tidak mensolatkan, silahkan kalian solatkan. Kemudian Abu Qatadah, tetangga dia, seorang kaya. Dia mengatakan, ya Rasulullah,
hutangnya 2 dinar, saya lunasi. 2 dinar itu sekitar 8 juta. Hutangnya 8 juta, saya lunasi. Maka Rasulullah mengatakan, ini lunas betul? Bukan meminjamkan? Bukan, ini lunas betul. Akhirnya Rasulullah mensalatkan. Nah, maka boleh melunasi hutangnya orang lain, meskipun bukan kerabat. Kita lanjutkan 283. Inna sesungguhnya akhwafa yang paling ditakutkan, ma akhafu yang saya takutkan, ala ummati kepada umatku adalah al-a'immah, pemimpin-pemimpin al-mudillun yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahayanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yaitu pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak punya ilmu agama, sehingga memimpin rakyatnya di atas kebodohan, mengajak kebodohan, membiarkan kebodohan merajalela, maksiat merajalela, melegalkan riba misalnya, melegalkan zina misalnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah al-a'immah al-mudillun. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah katakan, itu lebih saya takuti daripada Dajjal. Daripada apa? Dajjal. Ghairu Dajjal, selain Dajjal, akhwafu ala ummati minad Dajjal. Yang lebih saya takutkan kepada umatku daripada Dajjal adalah al-a'immah al-mudillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Kenapa lebih menakutkan daripada Dajjal? Kenapa? Saya pikir-pikir, karena Dajjal itu kita sudah dikasih oleh Nabi cara menangkalnya. Dajjal datang, kita bacakan apa? 10 awal dari Al-Kahfi. Selesai masalah. Jadi Dajjal nggak akan bisa memadoroti kita kalau kita bacakan apa? 10 awal Kahfi. Sudah selesai masalah. Sudah ada kuncinya. Tapi kalau a'immatul mudillun, ini nggak ada kuncinya untuk menghadapi mereka. Kecuali dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 84. Inna sesungguhnya akhwafa yang paling ditakutkan, ma akhafu yang saya takutkan, ala ummati terhadap umatku adalah amalu qaumi Lutin, amalnya, perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yaitu apa? Lesbi atau homo. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, dan ini sudah terjadi sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sekarang sebagian orang melegalkan, sebagian negara melegalkan pernikahan sama jenis. Yang penting sama-sama rela atau suka, nggak apa-apa. Ini berarti tidak termasuk apa? Melanggar hak. Nah, ini satu kezaliman yang sangat dahsyat ini. Bukan zalim kepada manusia saja, tapi zalim kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam, perbuatannya kaum Nabi Lut ini hukumannya sangat keras. Lebih keras daripada zina. Kalau zina hukumannya apa? Bisa rajam, bisa cambuk. Rajam kalau dia sudah muhsan, kalau belum cambuk. Tetapi kalau amalnya kaumnya Nabi Lut ini tiada lain, hukumannya cuma satu, yaitu dibunuh. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, siapa yang kedapatan melakukan tingkahnya amal Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, faqtulul fa'il, bunuhlah pelakunya, wal maf'ula bih, dan yang diperlakukan kepadanya kalau sama-sama rela. Nah, kalau diperkosa ya tidak. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Maka tidak ada hukuman kecuali bunuh. Kenapa? Karena lebih dahsyat kekurangan ajarannya, ya. 85. Inna sesungguhnya akhwafa yang paling ditakutkan, ma akhafu ala ummati yang saya khawatirkan terhadap umatku, fi akhir zamaniha, di akhir zamannya, adalah an-nujumu, bintang-bintang. Maksudnya apa? Maksudnya meyakini bintang memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Padahal yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran ini kita temukan dalam hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan al-istisqa bil anwa, meyakini hujan hujan diturunkan oleh bintang. Nah, itu istisqa bil anwa. Itu tafsiran untuk kata-kata an-nujum ini tadi. Yang kedua, wa takdzibun bil qadar, dan mendustakan takdir. Qadariyah namanya, kelompok yang mendustakan takdir, kelompok Qadariyah.
wa haifus sultan, dan kezaliman atau ketidakadilan penguasa. Nah, ini semuanya sudah terjadi. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Maka hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di masa Nabi belum ada, tapi beliau khawatirkan, dan ternyata sekarang betul-betul sudah ada. 86. Inna, sesungguhnya akhwafa, yang paling ditakutkan, ma akhafu ala ummati, yang saya khawatirkan kepada umatku, adalah kullu munafik, setiap munafik, alimil lisan, yang fasih lisannya berbicara. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi hati-hati, tidak semua orang yang pandai bicara itu berarti apa? Orang baik. Yang diucapkan apa dulu? Yang diucapkan kebaikan kita terima. Diucapkan keburukan, meskipun fasih dalam menyampaikannya, seolah-olah benar, tetap harus kita tolak. Maka tidak semua orang yang fasih itu apa? Tidak semua orang yang fasih itu berarti orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyifati orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu lihat orang-orang munafik, jasad-jasad mereka menakjubkan kamu, dan kalau mereka berkata-kata, engkau dengarkan perkataan mereka. Maksudnya sangat fasihnya ucapan mereka. Hati-hati seperti ini. Hadis berikutnya 87. Inna, sesungguhnya akhwafa, yang paling ditakutkan, ma akhafu alaikum, yang saya khawatirkan kepada kalian, adalah asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu apa? Ar-riya'u, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah akan berkata besok pada hari kiamat, idza jazan nasa, apabila membalas para manusia, bi'a'malihim, dengan amal-amal mereka. Kata Allah, idhabu, pergilah, ilal ladzina, kepada orang-orang yang kuntum tura'un, kalian dulu riya, fid dunya, di dunia, yaitu riya kepadanya. Fangduru, maka perhatikanlah, hal tajidun, apakah kalian mendapati, indahum, pada mereka, jazaan, ada pahala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi amal kita harus ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Mengharap pahala dari Allah tok, nggak ada tambahan yang lain. Seorang ulama mengatakan, saya lupa siapa, apakah namanya Talq bin Habib ataukah yang lain. Dia mengatakan, kalau kamu menghadiri penguburan jenazah, niatnya supaya keluarga jenazah tadi melihat kamu, oh ternyata Pak ini hadir, maka jangan hadir. Kenapa? Nggak ada pahalanya. Berarti kita hadir dalam rangka apa? Untuk nampak-nampakkan, oh saya termasuk yang hadir loh terhadap jenazahnya bapakmu ini. Malah nggak usah hadir. Maka harus diperbaiki niatnya dulu. Kenapa saya datangi jenazahnya? Karena saya pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salatkan jenazah 1 qirat, menguburkan jenazah 2 qirat. Nah, pengen pahala, datang. Tetapi kalau niatannya adalah karena keluarga, jangan datang. Ini supaya apa? Kita tidak ngaplu nanti di akhirat, disuruh pergi mencari pahala dari orang-orang yang kita dulu riya kepadanya. Enggak akan ada pahalanya. Nah, maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengajari kita supaya kita terhindar dari syirik besar maupun kecil. Nah, mari kita baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini kata Nabi, kalau dibaca maka Allah lenyapkan syirik kecil maupun syirik besar. Syirik kecil yaitu apa? Riya. Syirik besar yaitu syirik yang menyebabkan menjadi kafir murtad. Nah, doanya gampang, cuma 2 kalimat saja, maka harus kita baca setiap hari. 288. Inna, sesungguhnya arwah syuhada, roh-rohnya orang-orang yang mati syahid, fi jaufi, di tengah, kairun khudrin, burung yang hijau, laha qanadil, dia memiliki lampu-lampu mu'allaqah yang digantung tahtal arsh, di bawah singgasana Allah. Tasrahu, dia mondar-mandir minal jannah, dari surga, haitsu sya'at, kemanapun dia mau. Thumma ta'wi, kemudian dia kembali ila tilkal qanadil, kepada lampu-lampu tadi. Jadi sarangnya di lampu-lampu tadi. Nanti kemudian bisa lari kemana-mana.
Fattala'a ilaihim, maka melihat kepada mereka Rabbuhum, pemelihara mereka, ittila'atan, satu kali melihat. Faqala, lalu Allah bertanya, hal tashtahun, apakah kalian menghendaki syai'an, sesuatu? Qalu, mereka menjawab, ayyu syai'in nashtahi, apa yang kami harapkan ya Allah? Wa nahnu nasrah, padahal kami boleh mondar-mandir minal jannah, di dalam surga, haitsu syi'na, kemanapun kami mau. Fayaf'alu dzalika, maka Allah melakukan hal itu bihim, kepada mereka, thalatha marrat, sampai 3 kali. Ditanya 3 kali. Falamma, maka tatkala ra'au, mereka melihat, annahum, bahwasanya mereka, lam yutraku, tidak akan dibiarkan, min ayyas'alu, dari meminta, artinya harus meminta. Qalu, mereka pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, nuridu, kami ingin, antarudda, engkau kembalikan, arwahana, roh-roh kami, fi ajsadina, pada jasad-jasad kami. Untuk apa? Hatta narji'a, supaya kami kembali ila dunia, hidup di dunia. Fanuqtal, lalu kami pun dibunuh, fi sabilika, di jalanmu, yaitu di medan perang, marratan ukhra, sekali lagi. Falamma ra'a, maka tatkala Allah melihat, allaysa lahum hajah, bahwa mereka tidak memiliki hajat, turiku, mereka pun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, roh-rohnya orang mati syahid itu hakikatnya tidak mati, karena masih mondar-mandir dalam surga, bisa makan, bisa minum semau gue di dalam surga. Maka mereka tidak mati, mereka hanya pindah tempat. Dulu tempatnya di jasad, nah oleh Allah dipindah dari jasad itu, kemudian pindah ke burung hijau-hijau, kemudian di surga. Nah, kata-kata ini, orang-orang yang mati syahid, ini menimbulkan pertanyaan, bukankah dalam hadis yang lain tidak harus mati syahid, rohnya pun di dalam burung hijau juga? Nah, nanti akan kita jawab pada hadis berikutnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati syahid itu sangat ingin untuk bisa mengalami mati syahid sekali lagi. Jadi kalau bisa gitu, mereka balik ke dunia, pengen perang lagi, mati syahid lagi. Ini menunjukkan betapa mulianya orang mati syahid. Nah, sehingga dia pengen lagi dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen mati lagi supaya dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah sampai surga, dia pengen hidup lagi, kemudian mati lagi, mati syahid lagi, dimuliakan oleh Allah lagi. Sampai 10 kali, dalam hadis yang lain disebutkan seperti itu. Sekarang kita baca hadis yang bertentangan tadi ya. 89. Inna, sesungguhnya, arwahal mu'minin. Nah, perhatikan kata-katanya. Roh-rohnya orang-orang beriman. Berarti semua orang beriman, tidak harus yang mati syahid. Fi tayrin khudrin, berada pada burung yang hijau. Ta'laqu, yang dia itu memakan. Bisyajaril jannah, pada pohon-pohon surga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa roh orang beriman semuanya, tidak hanya yang mati syahid, semuanya berada pada burung-burung hijau. Nah, sekarang harus dikompromikan ini. Jadi gimana? Perbedaannya apa antara roh orang beriman dengan roh orang yang mati syahid? Apa perbedaannya, Pak? Monggo jenengan jawab. Perbedaannya apa nih? Ada jawabannya dalam hadis tadi. Nggak ketemu? Nah, perbedaannya ini. Laha qanadil. Yang mati syahid itu punya kindil-kindil, punya lampu-lampu yang digantung di bawah apa? Singgasana Allah. Untuk orang-orang yang mati biasa, tidak disebutkan itu, berarti nggak punya. Maka sama-sama berada di surga, sama-sama berada dalam burung hijau, tetapi tidak punya kindil di bawah singgasana Allah. Di bawah singgasana Allah berarti tinggi sekali ya, derajatnya sangat mulia sekali. Baik, kita lanjutkan terakhir ini 1290. Inna, sesungguhnya, azwaja ahlil jannah, istri-istri penghuni jannah, layughannina, sungguh menyanyikan, azwajahunna, untuk suami-suami mereka, bi ahsani aswatin, dengan paling bagusnya suara, ma sami'aha, tidaklah mendengarnya, ahadun, seorang pun, qattu, sama sekali.
Inna mimma yughannina, sesungguhnya termasuk apa yang mereka nyanyikan adalah nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan. Supaya panjenengan pernah mendengar nyanyian penghuni surga di dunia, mari dibaca semuanya. Nahnul khairatul hisan, monggo. Azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan. Nah, mudah-mudahan nanti panjenengan mimpi ketemu dengan bidadari surga dinyanyikan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau mimpi ketemu bidadari surga, pengen mati apa pengen hidup lagi, Pak? Pengen mati mungkin ya. Kira-kira pengen mati dan ketemu. Melek-melek, waduh, hilang bidadari ini. Wa inna, dan sesungguhnya mimma yughannina bihi, termasuk yang mereka nyanyikan adalah nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yad'anna. Saya baca diturukan. Nahnul khalidatu fala yamutna, nahnul aminatu fala yakhafna, nahnul muqimatu fala yad'anna. Terjemahnya belum ya. Nahnu, kami ini adalah al-khairatu, wanita-wanita yang akhlaknya baik, al-hisanu, yang cantik-cantik. Jadi disebutkan akhlak dulu baru cantik, menunjukkan bahwa kecantikan akhlak lebih utama daripada kecantikan wajah. Azwaju, istri-istri qaumin kiramin, kaum-kaum yang mulia, yang durna, yang melihat biqurrati a'yan, dengan mata yang sejuk, dengan sejuknya mata. Nahnu, kami adalah al-khalidat, wanita-wanita kekal, fala yamutnah, maka tidak bakal mati. Nahnul aminat, kami adalah wanita-wanita yang aman, fala yakhafnah, tidak bakal takut. Nahnul muqimat, kamilah wanita-wanita yang mukim, fala yad'annah, maka tidak akan pergi. Inilah nyanyian atau sebagian nyanyian hurun in. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan nikmat tersebut secara sempurna dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.